Bu, alhamdulillah baik Bu. Baik Dela, Dela kesini pasti ingin menceritakan sesuatu ya kepada Ibu. Iya Ibu, Bisa Dela ceritakan? saya merasa uang saya cepat habis Bu, padahal baru dikasih orang tua. Hanya uang itu Dela gunakan untuk apa saja? Saya terlalu sering jajan Bu, dan saya sering membeli hal yang tidak penting atau berguna, tidak berguna gitu Bu. Gitu. Dela, itu merupakan sikap boros atau disebut juga Dela tidak bisa mengatur keuangan Dela, sehingga semua yang apa di pikiran Dela beli, sehingga Dela kesusahan dalam mengatur keuangan. Jika Dela terus seperti itu, nanti Dela bisa kesusahan dan Dela terus bergantung kepada orang lain. Iya Bu, saya juga sering kehabisan di tengah minggu Bu. Contohnya seperti ini Dela, misalnya Dela memiliki uang mingguan, jadi Dela bisa membaginya untuk uang harian Dela. Jadi Dela tidak pusing lagi untuk memikirkan uang harian. Misalnya ada dulu pengalaman Ibu dulu mencatat keuangan Ibu dalam setiap harinya, sehingga uang itu jelas perginya kemana. Berarti harus mulai dicatat ya Bu? Iya Dela, kalau Ibu boleh memberi saran, Dela bisa membuat catatan mingguan itu. Setelah itu Dela bisa menganalisis keuangan Dela. Kemudian Dela tidak harus membeli barang-barang yang tidak perlu Dela gunakan atau tidak penting. Setelah itu Dela juga bisa menyisihkan uang mingguan Dela itu untuk ditabung. Nah, dengan adanya komitmen tadi, Dela bisa konsisten untuk menabung duit Dela. Iya Bu, saya mau cobain Bu. Bagus Dela. Jadi kita lihat perkembangannya untuk kedepannya Dela. Terima kasih untuk berbagi pengalamannya untuk hari ini ya. Iya Bu, terima kasih juga ya Bu. Ya Dela. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Silakan duduk. Terima kasih Bu. Selamat siang Pelita, apa kabarnya hari ini? Siang Bu, baik Bu. Bagaimana perjalanan di sini tadi? Alhamdulillah lancar Bu. Saya mendengar akhir-akhir ini kamu jarang masuk kelas dan perintah tugas juga selamat dikumpulkan. Apa yang sedang kamu alami saat ini? Iya Bu, saya merasa malas belajar Bu. Kalau saya sedang megang HP, saya sering lupa waktu. Jadi perhatianmu lebih banyak ke HP sehingga kuliah terabaikan. Iya Bu, saya merasa tugas saya sering tertunda. Saya ingin memberitahu bahwa kebiasaan menunda tugas dan terlalu lama main HP itu bisa menimbulkan fokus belajar, membuat tugas menumpuk dan menambah stres. Jika dibiarkan, nilai akademik juga bisa menurun. Iya Bu, saya merasa tugas saya semakin banyak dan saya jadi bingung sendiri. Betul, jika waktu digunakan lebih teratur, tugas akan lebih tersaringan. Saya pernah mendampingi mahasiswa yang mengalami hal serupa, di mana dia terlalu sibuk main HP dengan tugas. Setelah membuat dia belajar, nilainya mulai kembali membaik. Berarti saya bisa berubah ya Bu? Tentu bisa. Dulu saat saya masuk kuliah, saya juga sulit membagi waktu. Setelah membuat jadwal prioritas harian, pikiran saya menjadi lebih teratur. Bu, saya jadi semakin yakin untuk berubah Bu. Nasihat saya, masa kuliah adalah kesempatan penting untuk masa depanmu. Gunakan waktu dengan teratur, jangan biarkan kebiasaan menunda merugikan dirimu sendiri. Hiburan boleh, tapi harus dibatasi. Iya Bu, saya sadar selama ini saya terlalu banyak membawa waktu. Mulailah dari langkah kecil seperti mengerjakan tugas satu persatu, mengurangi bermain HP, dan hadir rutin di kelas. Iya Bu, saya akan berusaha untuk berubah Bu. Waalaikumsalam. Silakan masuk Ananda. Hai Bu. Silakan duduk. Terima kasih Bu. Selamat siang Elisa, apa kabar kamu hari ini? Siang Bu, alhamdulillah kabar saya baik, cuma saya sedikit kepikiran Bu. Kalau boleh Bu tahu apa yang sedang kamu pikirkan? Jadi gini Bu, Elisa itu pengen aktif di
kelas, Bu. Tetapi Elisa tidak percaya diri, Bu. Elisa takut. Kamu bilang ingin lebih aktif di kelas, tetapi kamu tidak percaya diri dan tidak berani berbicara di depan kelas. Menurutmu kenapa itu bisa terjadi? Iya, Bu. Saya takut salah. Saya lebih baik memilih untuk diam, Bu. Satu sisi kamu ingin berkembang, tetapi dari sisi lain kamu terus menghindar. Bukankah itu justru menghambat dirimu sendiri? Iya juga sih, Bu. Kalau kamu terus memilih diam karena takut salah, bagaimana kamu tahu kemampuan kamu sebenarnya? Berarti saya harus mencoba memulainya ya, Bu. Nah, betul, takut itu wajar, tapi jangan sampai menguasai dirimu. Kamu merasa kurang percaya diri saat di kelas ya? Iya, Bu. Apalagi kalau disuruh saya menjawab pertanyaan, Bu. Perlu kamu ketahui, banyak mahasiswa seusiamu juga mengalami hal yang sama. Kurang percaya diri itu hal yang umum terjadi, terutama saat takut dinilai sama orang lain. Jadi saya tidak sendirian ya, Bu? Tidak, bahkan rasa percaya diri bisa dilatih, misalnya dengan memulai berbicara di dalam kelompok kecil atau mencoba menjawab pertanyaan yang sederhana. Jadi bisa dilatih ya, Bu? Tentu, semakin sering kamu mencoba, biasanya rasa percaya diri semakin meningkat. Saya juga pernah melihat mahasiswa yang mengalami hal yang serupa, tapi dia mulai berubah dengan cara mencoba menjawab satu pertanyaan di setiap minggunya. Awalnya pasti sulit ya, Bu? Iya, tapi lama-kelamaan dia terbiasa. Bahkan sekarang dia jadi lebih sering aktif di kelas. Wah, bagus sekali ya, Bu. Saya dulu juga pernah merasa kurang percaya diri saat berbicara di depan kelas. Tetapi saya mulai dari hal kecil seperti bertanya satu hal yang belum saya pahami. Berarti memang harus dilatih ya, Bu? Betul, dari pengalaman itu saya belajar bahwa keberanian bisa tumbuh dari kebiasaan kecil. Menurut saya, kamu sebenarnya punya kemampuan, hanya belum berani menunjukkannya saja. Iya, Bu, saya masih merasa takut. Nasihat saya, jangan terlalu takut pada kesalahan. Kesalahan itu bagian dari proses belajar. Iya, Bu, tapi terkadang saya masih malu, Bu. Wajar saja merasa malu, tapi jangan biarkan itu menghentikanmu. Coba mulai berbicara meski sedikit. Percayalah, setiap usaha kecil itu berarti. Baik, Bu, saya akan mencoba nasihat Ibu dan saya akan melakukannya. Bagus, terus latih dirimu, jangan pernah menyerah. Baik, Bu, terima kasih.